peringkat 3 itu di bawah Thailand dan Vietnam itu bukan hal yang spesial. Ingin mengulangi Sheila penampilan gemilangnya di Thailand saat menghadapi Thailand, lawan Vietnam justru ada gol-gol yang cepat. Bukan salah Sheila juga. Kalau bicara Black Steel, gue justru sangat senang Evan pergi dari Black Steel. Futsal Super Cup itu sebenarnya inisiasinya Hector Souto. Oke. Jadi Hector waktu itu sempat cerita ke gua sama Bang Wilan, minta buat ditambah lah kompetisinya. Selamat datang kembali di Futsal Talk bersama gua Reza Pradita dan tentunya gua tidak sendiri, sudah bersama dengan owner Kampung Bangkok, Papa Donzol. Papa Donzol. Dan ini yang punya Bangkok beneran. Mas Ica. Itu kan udah kita janji untuk datangin Mayor Teddy. Ini Mayor Ica. Bang Ica, apa kabar? Baik. Ini gimana ya sistemnya ya? Jadi kan Bang Ical dulu bola lop, tapi kita undang ke bola lop. Iya, ini salah satu dulu host sebelum Reza nih gua. Iya, makanya kan viewernya dikit. Iya lagi. Kalau ada yang inget yang pas zaman Covid tuh ya. Iya. Yang live bareng para pemain tuh ya. Dicek tuh yang nonton semua dari Bekasi doang. melanggar PPKM lagi. Waktu itu. Bang Ical, jadi sekarang kesibukannya apa nih? Ya ngurusin Bangkok aja, ngurusin Thailand. Iya, agen ya lo ya. Jadi agen just tip ya. Ya, kita jadi just tip Muhammad pemain Futsal aja sekarang, Muhammad Futsal ya. Ngamatin Coach Donzol ya sekarang. Coach Donzol, gimana nih kan? Katanya habis liburan. Ya, buang duit kecil lah. Lah. Duitnya gue lipet. Ya, habis ini aja janji gue sama anak-anak gue gitu. Akhirnya ayah untuk balik ya. naik MRT. Kan di sini ada. Kurang jauh di sini. Tapi sebelum kita bahas soal futsalnya, mungkin kita bahas-bahas dulu dari komentar-komentar episode sebelumnya ya. Salah satu yang paling menarik, ada yang bilang Coach Donzol jangan bercanda mulu. Nah, dia nggak nyebutin Coach Donzol, dia nyebutin jangan banyak bercanda. Jangan banyak bercanda, kalau bisa. Ya nggak bisa. Guru BP deh. Maksud gue, lo kalau mau serius, lo nonton Magna Talk, jangan kesini. Jangan Futsal Talk. Lo nonton tuh ceramahnya Gus Baha, bagus. Mungkin jangan maksudnya gua. openingnya lu kali, Coach. Jadi ala-ala Najwa Shihab gitu. 8 peserta akan bertanding di GBK Sukoharjo. Tapi nggak pantas tuh ya. Nggak pantas. Kalau suara doang mungkin masih dapet. Terus kemarin juga ada yang komen soal audio katanya. Itu sebenarnya bukan masalah alat. Alat, bukan. Kan kata bilang, bola kurang invest nih alatnya. Iya. Ini lebih ke tenggorokannya. Tolong ya teman-teman, poin bola lob di sini ada Saweria ya. Ada QR. Beras habis. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Awas loh, jangan ada yang komen gacor. Pas banget. Tapi itu emang dinamikanya lah. Iya. Jadi kalau komentar-komentar netizen emang nggak ada habisnya kalau kita bahas. Berarti mereka perhatian sih. Betul. Kalau lu masih ngebahas komentar netizen ke diri lo gitu kan, menurut gua lo belum profesional. Bener. Lo belum siap tenar lah gitu. Oh, anjay. Gitu. Ada pengalaman ya. Iya bener. Emang kan dia yang paling paham soal haters. Gue ternak haters. Balik kita bahas soal futsal. Yep. Ada kabar bahagia dari Timnas Futsal Putri Indonesia kemarin di AFF Futsal Women pertama ya yang pernah diadakan oleh AFF. Indonesia bercokol di peringkat ketiga. Jadi dari total 5 pertandingan, 3 kali menang, 2 kali kalah. Kalahnya lawan Vietnam dan Thailand. Terus menangnya lawan Filipina sekali, lawan Myanmar 2 kali. Mungkin dari Coach Donzol dulu. Nih melihat gimana Coach wajah baru Timnas Futsal Indonesia, karena terlepas ada nama-nama lama, ada nama-nama baru juga. Fitri Sundari dari Jabar, Jen Sitiway dari Papua, dan juga ada Carmen yang sempat memang kita bahas ya. Papua Barat. Jadi kalau lo tadi bilang kabar gembira, buat gua nggak terlalu gembira ya. Artinya standar aja. Kenapa gue bilang seperti itu? Tanpa mengurangi rasa hormat gua dengan apa yang mereka lakukan. Sebetulnya peringkat 3 itu di bawah Thailand dan Vietnam itu bukan hal yang spesial, karena lu mengangkangi Myanmar dan Filipina yang notabene memang di bawah lu secara kualitas. Tapi ada hal yang saling positif adalah pada saat kita tahu bahwa 2 pertandingan pertama diserang netizen tuh segala macam bla bla bla. Itu gue lihat memang ada perubahan, terutama dari menit bermain pemain-pemain baru ini. Bener nggak? Koreksi kalau gue salah. Iya.
Nah, gue ngelihat bahkan mereka bisa membuktikan yang lo sebut tadi Fitri Sundari. Mungkin gini, wajar sih kalau gue based on kayak Arif ya, Arifmu teman gue banget, ya gue ngelihat wajar. Dia tentu pengen tim yang dia sangat percaya untuk menghadapi tim sekelas Thailand dan juga Vietnam. Cuma di Thailand tuh works tuh. Bagus tuh, defense-nya compact segala macam, bagus deh, udah kayak cowok tuh. Mainnya tuh tim cowok defense-nya tuh. Tapi sayangnya miss kan di terakhir-terakhir. Memang susah juga saat itu Sheila lagi bagus-bagusnya. Nah, ingin mengulangi Sheila penampilan gemilangnya di Thailand saat menghadapi Thailand, lawan Vietnam justru ada gol-gol yang cepat. Bukan salah Sheila juga. 2 gol pertama itu menghancurkan semuanya menurut gua saat lawan Vietnam. Tapi kalau lawan Myanmar dan Filipina, gua ngelihat emang kita ada di atas mereka. Karena sempat kebagian komentator juga kan, play by play juga, kualitas Myanmar pemainnya secara mungkin paketannya atau individualnya juga masih di bawah kita. Filipina cuma Banduha doang yang sama paketannya dia doang yang kuat gitu. Gue ngelihatnya sih ada hal positifnya, yaitu keberanian pelatih kemudian memperlihatkan bahwa pemain-pemain baru ternyata bisa bermanfaat ya kan. Bahkan gol ke gawang Myanmar apa ya? Itu pertama tuh Fitri Sundari kalau nggak salah. Yang paketannya Jen, Cityway, terus ada Carmen sama Dea Febrina. Itu kan berarti kan emang sebetulnya kita nih pemain-pemain senior kita ini udah kebaca sebetulnya. Bagaimana cara main mereka segala macam, yang kemudian menurut gua harus punya banyak solusi-solusi yang ya dengan pemain-pemain baru ini. Ya karena ini bukan cuma perkara nama-nama baru ya, kayak Fitri Sundari, Jen Sitiowe sama Carmen ya, tapi nama-nama yang sebelumnya udah dipanggil tapi jarang dapat kesempatan ya, kayak Agnes Matulapela, terus si Dea termasuk, dia tuh langganan timnas tapi jarang banget main kan sebelumnya. Tapi kalau Coach Daniel bilang nggak puas, kalau Bang Ical sendiri gimana? Soalnya kan kalau kita bandingin at least dengan NSDF ini improve banget gitu secara permainan. Kalau gue lihat secara NSDF ya, memang improve banget secara permainan. Tapi gue lihat juga ada faktor non teknis juga, karena di NSDF sendiri itu FFI dengan pengurus baru persiapannya juga lumayan mepet ya. Dan dari PON ya? Iya, dan dari PON juga kan, kita kan lihat dari PON. Fisiknya gitu kan. tuh lagi abis-abisnya itu. Gitu. Terus kan tidak ada waktu itu juga nggak ada manajer waktu itu kan. Iya, di NSDF itu kan tidak ada manajer dan memang persiapannya ya nggak banyak lah gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih wajar dengan persiapan gitu, dengan lawan-lawannya juga lawan-lawan bukan Asia Tenggara kan, bukan Asia Tenggara, Asia lah gitu kan. Cina Taipei, Cina Taipei dan lain-lain tuh segitulah. Tapi gue lihat juga di ASEAN, di ASEAN Women's Championship sendiri itu sudah non teknisnya sudah oke lah gitu kan, karena kedatangan Boseno kan, Boseno itu memang sudah pengalaman untuk megang tim putri. Ya, betul. Kalau sebelumnya pernah ya. Kalau menurut gua faktor non teknis itu sangat berpengaruh dengan peningkatan pemain timnas futsal putri sendiri gitu. Pasti kan ada stimulus lah dari Boseno gitu kan, yang membuat para pemain juga moralnya terangkat sih. Kalau menurut gue yang gue lihat sih itu gitu. Jadi ada peningkatan tapi nggak banyak sih yang gue lihat gitu. Cuman gue nambahin ya Cal. Kenapa gue bilang tadi gue nggak puas? Sebetulnya ya tadi aspek-aspek yang tadi kurang di NSDF itu udah cukup terpenuhi tuh. Tadi Cal bilang kita tahu lah Mas Seno kayak gimana lah, kalau udah sama tim lah udah. Artinya kalau faktor finansial aman, gitu kan. Terus mungkin ya menurut gue ya agak sedikit kurang begitu menguntungkan saat pertandingan itu kita langsung dipertemukan dengan Vietnam Thailand. Iya betul, di depan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berhadapan dengan raja terakhir duluan nih, gitu, yang kemudian kita dituntut untuk punya hasil. Nah itu gue melihatnya. Gue kalau lawan Thailand gue nggak kecewa aja. Iya bagus. Lawan Vietnam gue kecewa banget. Maksud gue Vietnam tuh cuma mengandalkan set piece kick in dan corner kick. Walaupun akhirnya Vietnam juara ya. Walaupun Galeri sempat salah posting ya. Bener kan sih? Nah, gue ngelihatnya tuh gue sangat disayangkan tuh ekspektasi yang timbul setelah penampilan bagus menghadapi Thailand itu hancur begitu aja pada saat menghadapi Vietnam. Gue nggak tahu. Kalau nggak salah setelah 2-0 atau 3-0 ya, baru tuh time out. Kalau nggak salah gitu. Dan gue menilai bahwa oh ya udah. Ya ini hasil yang harus diterima gitu. Untungnya kan ini kan masih sifatnya lo bukan target sesungguhnya gitu. Lo kan target sesungguhnya syukur-syukur bisa lolos Piala Dunia yang kemudian nanti akan Januari ya.
kualifikasi. Jadi Piala setelah Asia, ini bakal ada kualifikasi Piala Asia bulan Januari itu di Indonesia jadi tuan rumah. 5 negara ya kalau nggak salah sama Indonesia. Kalau lolos main bulan Mei di Cina. Kalau lolos lagi nanti Piala Dunia di Filipina. Nah, kualifikasi ini 5 tim ini lolos berapa tim? Lolos 1 apa 2 gitu. Kalau Kita lawan Pakistan, Kirgistan, Hong Kong, Kirgistan, sama satu lagi itu pokoknya Asia Selatan. total itu bakal ada 12 tim kalau nggak salah di Piala Asianya. Jadi kemungkinan besar sih 2 bisa lolos kalau nggak salah ya. Juara sama runner up grup bakal lolos. Jadi itu nanti bakal jadi bagaimana jadwal dari timnas putri ke depannya. Dan gue lihat positifnya adalah banyak pemain baru yang tampil di timnas futsal putri ini. Contohnya ada Jane Wei sama Carmen Karat itu kan. Itu karena disponsori sama Imane apa gimana sih? Nyebutinnya kan ada Fitri Sundari juga, Agnes juga sebutin lah. Ya, ada Agnes, ada Sheila juga kan. Sheila ini kan kayak menggantikan kayak Citra Adisi kan sudah pensiun gitu kan. Jadi kita punya pool pemain-pemain baru. Dan fun fact-nya adalah Jane Wei dan Carmen Karat ini pemain Papua pertama di timnas futsal putri. Sebelumnya belum ada. Gue yang nyeleksi Mali. Gue tuh yang nyeleksi waktu mereka kan gue di episode sebelumnya kan gue bilang ini gue bahkan ngomongin sama Anto ini kalau gue jadi megang Papua Barat untuk di PON gue bilang lu siap-siap aja gue punya pemain-pemain yang nggak ada di buku gue bilangnya gitu. Itu seharusnya sih jadi momentum ya kan karena dari PON itu sebenarnya banyak banget nama-nama yang belum ke liga futsal profesional ya. Jadi sebenarnya banyak miskonsepsi juga sih soal futsal wanita di Indonesia ini kan karena kalau dibandingkan dengan sepak bola ya benar kita ada liganya tapi kan kalau kita bahas dalam beberapa tahun terakhir secara jumlah main secara kompetitiveness ini agak menurun kan baik di klub maupun timnas. Betul. Itu yang bikin pada akhirnya ya kita harapannya kan ini bukan hanya di putra nanti kompetisinya bakal lebih bagus ya harapannya juga di kompetisi putrinya bakal lebih bagus ke depannya agar talentanya makin banyak makin dari daerah-daerah tuh kelihatan karena termasuk yang antara SMA kemarin juga kan putri ada beberapa tuh ya SMA punya bakat lumayan bagus tuh coach. Yang di salah satu event ya gitu. Itu ada tuh beberapa lah gitu. Dari Semarang ya kalau nggak salah ya ada ya. Iya dari Semarang. Ya kan. Jadi kita harapkan tentu bisa mungkin banyak lagi nama-nama baru nanti kepanggil buat kualifikasi, buat syukur-syukur lolos ke Piala Asia dan semoga sih bisa tampil sebaik mungkin nanti kalau lolos ke Piala Asia. Kalau lolos ke Piala Dunia sih sebenarnya bonus aja ya. Iya betul. Itu soal timnas putri. Kita sedikit beralih ke putra. Karena di putra juga sedang panas-panasnya. Mungkin kita bahas yang sedang hangat-hangatnya dulu ya dari transfer. Ini ada big move dari Evan Somilena yang akhirnya berpindah klub. Ini pertama kalinya Evan bakalan nggak bakalan main di Black Steel di Liga Futsal Profesional. Di mana dia pindah ke Favage. Ini ya kalau lu berdua sih udah pada tahu ya sebelum diumumin ya. Cuman Coach Dodol sendiri ngeliat ini jadi perpindahan yang bakal mengubah situasi Favage di papan atas nggak? Harusnya iya ya. Kalau secara teknis ya kita tahu Favage bahkan mendatangkan lagi Di Maria juga. Terus juga berlimpah lah pemain, bahkan kiper salah satu sektor penting juga datang Al-Bagir. Gitu. Ini salah satu tim yang memang serius penantang juara si BTS menurut gua gitu. Hilangnya Pendekar, lalu juga bisa dibilang persiapan tim-tim lain segala macam ya. Gue lihat ini yang salah satu yang paling serius Favage, terutama dari segi pemain. Pelatih Sayan juga sosok yang dihormati lah untuk di Indonesia. Tinggal bagaimana racikan Sayan ini sesuai dengan kebutuhan tim. Artinya gini, kita tahu bahwa punya 4 pivot yang ada Al-Fajri di sana. Jadi ada pemain-pemain yang notabene sebetulnya kalau kita telusuri lagi, mereka tuh sudah tidak digunakan lagi oleh tim sebelumnya kayak Bintang Timur Surabaya. Kita tahu Suni nggak bermainnya udah nggak cocok gitu kan. Terus musim lalu sama Favage jauh lebih baik daripada di Bintang Timur Surabaya. Nah, di musim ini tentu 3 transfer penting di Maria, Evan dan Bagir yang menurut gua itu bisa membawa Favage setidaknya penantang serius juara tahun ini. Kalau yang pivot dari Papua satu lagi itu yang dari musim kemarin bertahan nggak sih? Enggak. Siapa Karat? Hanferi. Pindah ya? Untuk Hanferi dia pindah balik
kayak tukar guling gitu. Oh. Dia sama Black Steel. sama Black Steel ya. Tapi kalau Bang Ical sendiri ngeliat nih perpindahan Albagir, terus Evan, termasuk reuninya Di Maria sama Diego ya. Ini ngeliat bakal sejauh apa Favage buat musim depan? Iya, kalau gue lihat kayak kita lihat Black Steel yang lama ya ada di Favage nih. Termasuk pelatihnya Bang Sayan ya? Pelatihnya juga Bang Sayan kan, Bang Sayan ini yang bawa Black Steel Pertama kali juara ya? Di 2016 diri kan. Terus juga ada Favage, Evan kan. Evan ini sebenarnya rumornya dari musim lalu ya. Yeah. Evan ini rumornya dari musim lalu, cuman kayaknya baru terwujud saat ini. Jadi gua sebenarnya sangat menantikan bagaimana Evan bisa bermain di yang bukan rumahnya lah kan, karena dia bilang kan Black Steel tuh udah kayak rumahnya. Yeah. Karena di lingkungannya itu ya dia dekat sama rumah bos gitu-gitu kan. Jadi ya kita menantikanlah Evan racikannya dengan Coach Sayan sendiri gitu sih. Itu buat Evan juga jadi pada akhirnya mencoba tantangan baru ya. Mencoba untuk bermain dengan pemain-pemain yang mungkin baru, dengan lingkungan yang baru. Kita harapkan juga ini bikin Evan jadi lebih komplit lagi ke depannya ya. Ada faktor keluarga juga sih mungkin ya, karena kan kita tahu Evan juga udah mulai punya berkeluarga anak, ya. gitu kan, udah punya anak, dan istrinya juga atlet kan kalau nggak salah ya, atlet. Kemudian juga banyak di Jakarta juga, dan kita tahu Favage juga TC-nya nggak jauh dari Jakarta lah, di Bekasi gitu. Dan gue melihatnya ya itu juga salah satu faktor yang kemudian Evan memilih Favage. Di samping memang betul rumor dari tahun lalu mungkin kita udah tahu lah, udah kencang banget. Jadi sebenarnya agak sedikit apa ya, nggak enaknya jadi kayak Fabrizio Romano tuh jadi kayak kurang padahal ini transfer saga loh. Ini transfer saga loh. Ini sama kayak kepindahan siapa ya levelnya, kayak Mbappe atau siapa yang dari Arsenal tuh Van Persie ke MU misalnya, kayak gitu. Karena kan sangat menarik. Kita tahu Favage memiliki finansial yang sangat oke. Mereka bisa aja membeli pemain-pemain yang bagus, termasuk pemain-pemain lokal Indonesia yang bagus. Tapi gue bicara bahwa futsal itu bukan soal mengumpulkan pemain-pemain terbaik menurut gue. Ini akan tantangan seorang Sayan di Favage nanti, mengingat tim lain tuh Bintang Timur Surabaya, lalu Pangsuma, itu tidak terlalu banyak bongkar pasang, dan itu penting di futsal. Nah, kalau kita bahas soal pesaing lain untuk menjadi juara ya, ini juga menarik kalau kita lihat bagaimana Pangsuma pekan ini mengumumkan 4 pemain. Ada Abang Ari yang terakhir memperkuat Radit ya. Terus ada Bagas Wijaya dari Pendekar, ada Wildan Jabut, dan juga Saifullah. Tapi 2 nama yang cukup mencuri perhatian gue sih, Saifullah karena habis bawa gelar juara Timnas Indonesia, dan Bagas Wijaya yang tahun lalu juga jadi salah satu pemain lokal dengan jumlah gol terbanyak ya di Liga Futsal Profesional. Kalau Bang Ical ngeliat nih, Pangsuma persiapannya kayak gimana? Iya, kalau yang gue lihat Saiful ini kayak balik lagi lah. Betul. Karena dulu sebenarnya Ipul ini udah direkrut sama Pangsuma yang dulu Kancil kan? Dulu kan Kancil. Tapi karena waktu itu ada project Timnas U20, pada akhirnya dia dipaksa untuk gabung di Barakaltim, dan sekarang akhirnya dia balik lagi ke Pangsuma yang sebelumnya dia ditarik dari tim SMA, dia ke Pangsuma di Kancil ini gitu. Jadi yang gue lihat ini menarik lah, bagaimana tahun ketiganya Coach Wahyudin Kocoy ya, musim ketiga atau musim keempat Coach Wahyudin Kocoy menghandle dari si Pangsuma ini sendiri, apalagi masih ada si Felipe dan Daniel Alves. Iya, jadi memang ini salah satu tim yang memang punya potensi, tapi bagaimana mereka bisa men-shaping mental non teknisnya lah gitu. Faktor-faktor non teknisnya ini penting lah, karena misalnya contoh ya Favage tahun lalu sebenarnya timnya kuat gitu. Cuman kayaknya masih ada faktor-faktor yang hilang dan yang memang harus ditingkatkan untuk di musim ini gitu. Kayak kepleset di laga-laga yang harusnya mereka bisa menang gitu ya. Betul. Tapi yang menarik Coach dari Pangsuma ini, Coach, sebenarnya kan mereka itu nggak langsung ngerekrut yang mungkin udah bintang banget gitu ya. Tapi mereka merekrut pemain yang mungkin dalam trajektori bakal naik. Kan ini kan kita lihat dari Romi Humandri pas rekrut, Ardian Kaspari. Nah ini kalau lihat 4 pemain ini, Coach, siapa yang kira-kira memang bakal berpengaruh besar musim depan? Gue menyoroti sebetulnya Bagas yang akan bisa menjadi salah satu faktor penting ya di skemanya Kocoy. Kita tahu nih anak ini bukan cuma soal usia muda dan dia bermain di pivot, tapi bagaimana etos kerjanya juga segala macam. Mencuri perhatian di 2 musim terakhir menurut gua. Lalu di Pendekar juga terutilize dengan baik banget. Saifullah
gue ngeliat nih kalau anak nggak pernah cedera parah, nih anak luar biasa banget sih sebetulnya. Cuman memang sangat disayangkan cedera parahnya itu sedikit lama dia untuk kembali lagi ke performa semula seperti sekarang. Cuma gue menyikapi gini, kita tahu bahwa dinamika tim daerah Bintang Timur Surabaya dulu di awal selalu menggunakan pemain-pemain lokal Jawa Timur, bla bla bla, tapi nggak pernah berhasil. Pada saat mereka udah mulai membuka keran pemain-pemain lokal dari luar Jawa Timur, mereka baru bisa. Itu pun nggak langsung. Itu pun nggak langsung. Itu butuh waktu. Kita tahu bahwa 2 tahun terakhir Kancil adalah penantang serius. Yang memang walaupun kemarin kepleset ke peringkat ketiga karena di akhir-akhir kompetisi kehabisan bensin. Nah, bensin ini ada di sisi Saifullah dan juga Bagas menurut gua. Kalau bicara Abang Ari, kita tahu bahwa dia sosok penting di Radit. Bahkan juga kalau nggak salah Pon Kalbar ya. Dia Pon Kalbar kan? Dia kan yang ngelolosin Radit ke Liga Pro. Liga Pro. Nah, gue melihatnya gini. Ada kekecewaan gue juga pada saat Sahril dilepas. Jujur aja, gue bukan orang Pontianak, tapi ada sedikit kekecewaan karena Sahril ini juga menurut gue salah satu pemain yang bagus. Bakatnya betul. Besar ya. Iya. Banyak pemain-pemain yang kemudian tidak mendapatkan tempat yang mungkin menurut gue harus pergi ke tempat lain untuk bisa menunjukkan bakatnya. Nah, Sahril sendiri mungkin kita bicara pelatih belum tentu cocok-cocokan. Lu dipegang sama coach sama Naim pasti akan beda seperti itu. Nah, gue ngeliat seperti itu. Babang Ari masuk secara kualitas mungkin bisa, tapi kita tahu dia nggak akan ada di layer pertama atau layer kedua mungkin jadi paketan ketiga mungkin. Atau juga untuk meredam bahwasanya ini ada pemain lokal yang kemudian kita naikin. Tahun lalu kan masih ada Dipo kan juga naik gitu kan. Dipo bisa beradaptasi dengan tactical coach Coy. Tapi gue nggak tahu apakah Abang Ari nanti. Ini gue harus ngomong apa adanya ya. Artinya hal-hal seperti ini menarik untuk dibahas. Karena gimana juga lu sebuah tim di luar Pulau Jawa apalagi lu harus ada identitas juga. Menurut gue harus kayak naikin sesuatu yang emang bicara pemain lokal yang kemudian bisa bersinar. Ada Dias di sana, ada Dipo, ya ada Babang Ari mungkin mudah-mudahan juga bisa. Karena kayak Babang Ari posisinya sama ya sama dia anchor kan ya. Dia anchor tapi bisa ke flank juga ya. Walaupun posisi utamanya keluarnya pertama anchor. Nah, itu mungkin yang gue melihat di situ. Kalau soal Pangsuma, bagusnya tuh mereka nggak banyak bongkar pasang. Jadi timnya akan jauh lebih solid lagi tahun depan. Termasuk 2 pemain asingnya ya tahun ini. Bertahan itu juga satu improvement ya. Karena tahun lalu kan juga dia ngelepas Gava kan. Bukan ngelepas sih, lebih tepatnya terlepas Gava gitu kan. Mungkin gua nambahin dikit ya. Soal Bagas nih juga menarik karena kebetulan orang pertama yang pernah nyoba Bagas di pivot tuh gue coach dulu. Karena dulu pas di kampus itu gue megang maba dan itu Bagas gue coba di semua posisi. Gue ngeliat dia bisa main di pivot tuh. Jadi dulu kan di Bekasi tuh dia nggak pernah main di pivot. Pertama kali nyoba di pivot di Unpad, habis itu pandemi ke pro langsung main di pivot ternyata. Jadi harapan gue besar lah buat Bagas karena dari Cosmo terus ke Pendekar, trajektorinya juga naik terus ya. Secara jumlah gol, secara jumlah menit bermain. Sekarang tantangannya lebih besar ketika dia pindah lagi ke klub yang baru. Dan di luar Pulau Jawa pula kan. Betul. Jadi ada latihan mental dia untuk apakah dia bisa bersaing. Tes mental. Walaupun tesnya di Jakarta juga ya. Tesnya di Jakarta. Itu tadi soal 2 klub pesaing, tapi kita juga bakal bahas soal yang juara bertahan ya. Ini Bintang Timur Surabaya. Tidak menjalani mungkin pre-season yang mulus karena kita tahu terlepas memang banyak pemain mereka juga baru kembali dari tim nasional ya. Tapi pemain-pemain yang sudah ada di tim beberapa juga dalam kondisi yang tidak 100% fit. Karena kita ingat Sauki kan juga keluar dari tes timnas karena cedera. Terus Gava juga kabarnya mendapatkan cedera ya. Jadi pada akhirnya mereka harus merekrut 2 pemain asing baru. Nah, ini kalau Bang Ical ngelihat BTS nih untuk musim depan gimana kira-kira? Ya, kalau yang gue lihat yang penting sih sebenarnya di BTS itu adalah core-nya si BTS itu adalah ya pemain timnas sendiri kan. Karena masih ada Rio, masih ada Ais, masih ada Firman, Samuel, Runtuboy. Menurut gue masih ada BTS yang mental juaranya masih ada di sini gitu kan. Cuman bagaimana BTS itu sendiri untuk mempunyai jalan lah untuk menambah pemain-pemain yang
memang cedera, kayak ada Gava dan Singgi kalau nggak salah kemarin baru operasi juga. Operasi. Dan memang ya kita patut menunggulah gebrakan-gebrakan BTS, karena rumornya nih mereka bakal datengin pemain yang kaliber dunia lagi nih kan. Ya cukup patut ditunggulah si BTS sendiri. Kalau menurut Coach gimana? Dan mereka udah datengin beberapa pemain kan? Iya benar. Ada Reza Gunawan. Ada Regun Terus juga. Adit udah dilepas balik lagi. Sama Subhan ya balik ke Bintang Timur. Ya kalau menurut gue sih BTS akan tetap menjadi tim yang udah membentuk mentalnya untuk juara ya, seperti Famos di beberapa tahun lalu. Artinya siapapun pemainnya yang kemudian keluar masuk, sebenarnya karakternya tetap ada di bagaimana cara main mereka. Selama pelatihnya masih Diego Rios. Masih. Ya, selama pelatihnya masih karakternya kuat seperti pelatih-pelatih asing yang dia miliki, menurut gua BTS akan menjadi tetap favorit juara. Bahkan pada saat pemain-pemain andalannya juga cedera. Singgi kita tahu sebenarnya naik banget itu. Mungkin tahun terbaiknya Singgi. Dan beberapa kali menjadi penyelamat BTS juga untuk meraih 3 poin melalui gol-golnya. Tapi di satu sisi gue melihat banyak banget tantangan BTS pada tahun ini. Artinya dari Favage tadi, terus juga kita tahu bahwa banyak punggawa-punggawa pemainnya tuh ada di timnas, yang kemudian juga itu pasti akan secara pertandingan itu akan banyak mereka lakukan, dan itu potensi cedera juga pasti akan ada. Makanya kedalaman skuad juga sangat penting untuk mengarungi kompetisi yang gue pikir akan sangat ketat ini. Dan ada tantangan lagi menurut gue dari BTS sendiri, karena dari 3 musim mereka juara itu formatnya selalu format full musim. Betul. Nah, sekarang ini kita ada playoff. Ya, ada playoff. Nah, bagaimana nih BTS sendiri menjalani laga ada playoff sendiri, karena di sebelum full musim kan ada Final Four kan. Nah, mereka itu selalu gagal nih di Final Four. Nah, ini kita menarik nih melihat BTS di format baru Liga musim ini. Ya, karena kalau berkaca Liga Spanyol, Liga Brasil tuh kayak Pato dulu timnya Di Maria tuh pas juara peringkat 8 atau peringkat 7 ya, bukan peringkat pertama dia, bukan peringkat pertama. Jadi itu yang bikin juga tambah menarik. Tapi kalau lihat dari tim-tim lain nih, ada Cosmo yang sama pelatih Jepang, terus Black Steel ditinggal Evan tapi training center ke Thailand. Ada juga Halus yang mulai seleksi. Terus juga ada tim promosi kayak Rafli, kayak KLN sudah mulai melakukan pendatangan pemain. Rafli juga menarik ya, merekrut beberapa pemain dari luar, tapi maksudnya merekrut beberapa pemain yang asli dari sana juga, dari Sumatera Barat juga, dibawa balik ke sana. Terus ada Sadakata, termasuk juga Tiga Raja, tim baru yang menggantikan slot dari Pendekar. Mungkin siapa? Bang Ical nih, melihat tim yang menarik buat tahun depan. Yang menarik sebenarnya kalau gue Cosmo sih, gitu. Karena dulu timnas waktu di handle Coach Kensuke kan, timnas Jepang, pelatih Jepang di handle Coach timnas buat futsal ya. Iya. Jadi dia buat buat pedal. Iya, jadi ngomongnya udah pedal sekarang. Lu biasa main. Iya, secara mental mereka ter-shape lah. Jadi secara kedisiplinan dan lain-lain itu terbangun lah dari pemain timnas futsal sendiri. Contohnya ada Rio dan lain-lain tuh, itu salah satu tangan dinginnya Coach Kensuke. Nah, ini menarik juga nih kalau untuk di level klub ada Coach Baba ya. Coach Baba ini orang Parung bukan? Bukan kan? Kata Baba itu bukan kan? Ya, jadi karena selama ini Cosmo itu kan dilatih sama pelatih lokal ya, Coach Denny ya. Coach Denny Handoyo, dulu juga sempat Coach Kocoy ya. Ade Lesmana juga sempat gitu. Nah, ini menarik nanti melihat Cosmo rasa Jepang nih kan. Cosmo ya, Cosmo rasa Jepang. Cosmo kayak makanan. Cosmo rasa Jepang nih menarik nih, apa yang akan berbeda gitu di musim ini gitu. Kalau untuk Black Steel sendiri kayaknya sih mental mereka tuh kayak sudah pasti ya jalan aja gitu. Waktu itu kan kita Black Steel tahun 2020 ya, waktu pandemi itu kan sempat ini pandemi kan. Kita kan sempat ragu juga kan. Waktu itu kan ada ya banyak pemain yang SKN. Pelatihnya siapa? Banyak pemain yang pelatih siapa Black Steel? Pelatih Thailand. Sekarang? Kalau sekarang kan pelatih dari Brasil.
rumornya pelatih dari Brazil. Sebutin aja namanya Cal, nggak apa-apa. Kan lo yang negoin, ya. Lo tuh diundang. Biar ada manfaatnya, Cal. 2 Brazil juga lah sebutin. Tahu sebutin aja 2 Brazilnya siapa? Klunya. Blanka. Korek. Iya, waktu itu juga Black Steel sempat diragukan ya, karena Nggak posisinya apa Brazilnya? Kiper masih pakai itu nggak si? Masih si Kalau yang Toca. U20 masih si Toca. Terus yang 2 Brazil itu posisinya apa? Pivot 1 sih. Pivot 1, satu lagi? Satu lagi kalau nggak salah flank atau angkol gitu. Oh, klubnya. Nanti lah. Ya kalau nanti mah ngapain kita syuting sekarang? Gua lupa. Tahu gitu undang nanti aja. Oh, gue tuh undang bos lo. Bos sisir kan? Iya, gue lihat Black Steel bakal banyak yang menarik lah. Tapi mereka gaya mainnya pasti akan sama karena masih ada Anca, masih ada Brian juga kan. Masih ada pemain-pemain Papua tuh. Jadi mereka ya masih seperti musim lalu lah. Cuman mungkin ketambahan pemain-pemain asing yang menurut gue nih bakal ya patut ditunggu. Lebih bagus dari tahun lalu. Lebih bagus. Mungkin lebih bagus dari tahun lalu atau ya kalau tahun sebelumnya kan mental juga kan. Terus juga kan sempat ada kabar duka juga kan. Iya kan waktu itu kan. Jadi ya bagaimana Black Steel bangkit tahun musim ini juga kita tunggulah. Siapa lagi coach kira-kira yang menarik? Ya, gue bahas satu-satu lah ya. Cosmo ya. Kalau kita bicara Cosmo, karakter Coach Baba dengan disiplinnya yang gue dengar. Tapi juga. Baba tuh nama panggilan. Nama panggilan. Kalau dipanggil sama pacarnya? Labu. Lababa. Jadi gue ngelihat karakter kuat itu ada. Pemain asing 2 Jepangnya bagus banget. Ini akan sangat menarik. Tapi yang jadi PR adalah bagaimana nanti pemain lokal bisa ngikutin dengan ritme sistemnya. yang ada. Itu yang jadi PR Karena besar. sistematis banget biasanya Jepang ya. Betul. Itu. Nah itu yang akan menjadi challenge buat Coach Baba. Kalau bicara Black Steel, gue justru sangat senang Evan pergi dari Black Steel. Kenapa? Justru ini akan menjadi kita tahu bahwa salah satu tanah paling berbakat adalah tanah Papua. Kita bicara pemain-pemain terbaik Papua. Yang kemudian pergi pun selalu bisa digantikan dan akan selalu ada pemain-pemain yang kemudian menonjol menggantikan peran pemain yang pergi. Soal Anca yang masih bertahan, ya gue pikir pasti banyak lah tawaran untuk seorang Anca. Nggak mungkin pemain ini sangat bisa, pemain all round menurut gue, pemain yang sangat bisa bermain dengan posisi apapun dan sangat pintar. Tapi memang kembali lagi semua orang punya pilihan untuk bertahan atau pergi. Cuma pada saat yang pergi bisa digantikan, itu akan sangat menarik. Black Steel, makanya gue tanya pelatih dari siapa, dari mana? Ya pelatih asal Brazil gitu kan. Lalu ada 2 pemain asal Brazil langsung pivot. Yang menurut gue itu salah satu kunci ya untuk bagaimana pemain-pemain Papua ini dengan bakat yang bagus, dengan pelatih yang juga tahu standar secara main seperti apa. Apalagi kita tahu bahwa kalau bicara pemain Papua pasti gaya-gaya mainnya kayak Brazil. Punya skill individu yang sangat tinggi. Itu yang udah banyak yang udah ngantri tuh ya buat ke atas ya. Ronaldinho gitu udah. Menurut gua bermain lebih banyak. Tinggal bagaimana menit bermainnya dikasih lebih banyak. Moncong Bulo yang mungkin agak sedikit ya artinya gua nggak tahu nih mereka nggak masuk radar ya ya. Mereka posting di sosial medianya yang mana nih, siapa tahu masih pakai Friendster gitu kan. Gua nggak tahu. Pakai Weibo ya. Pakai Weibo gitu kan. Rafaeli tadi pemain lokal Sumatera, Sadakata juga masih mempertahankan Fandi. Tentu tim ini akan tetap dalam kata ya punya mereka ngambil pemain-pemain yang bekas Giga ya, dan segala macam itu menurut gue sangat penting. KLN dengan seorang Andri Irawan yang kita tahu bahwa punya karakter yang sangat kuat untuk melatih. Ada Marvin juga di sana. Ada Marvin, ada juga Pandega di sana. Itu akan sangat menarik. Halus banyak pemain baru. Ada 2 pemain senior yang gue lihat di foto. Masih ada Oman di sana. Karena masih foto sama Mustafa. Kalau foto sama Mustafa, kalau lo foto sama Mustafa, sama konten sama Mustafa, itu artinya lo bisa kemana besar ke halus. Ya. Fisiknya bagus tuh, fisiknya pasti kuat. Fisik terbaik tuh kuat tuh. Jadi gua lihat yang latihan itu banyak pemain-pemain Tex dan STBP. Yang kemudian mungkin akan banyak pemain baru di sana. Ini lokal Jakarta lah. Iya, pemain-pemain muda yang biasa tarkam amatir di seputaran Jabodetabek. Sekarang naik level ya. Sekarang naik level, kita akan nantikan. Ini sangat menarik menurut gua. Mereka melepaskan status amatirnya ke profesional dan mereka punya standar kualitas pemain yang oke gitu buat di profesional.
Lalu Unggul dulu, unggul. unggul kemarin bagus kontennya. Bagus cara ini cara nyebutin namanya gitu. Baru launching juga kemarin ya. Adam Ahlan. Iya. Siapa pelatihnya? Logat Portugal. Joao Almeida. Kiper numpuk ya. Ada Juang, ada Bram, ada si siapa yang lama? Ya, yang dari Bandung. Hah? Yang dari Bandung kan? Yang lama, yang cadangannya Bagir. Iya, dari Bandung kan itu. Ki, jangan digeser, Ki. Gue lagi cari website. Terus ada Ikrima ya. Ikri. Gue seneng banget Ikri pergi dari Jakarta. Karena sebetulnya nih anak waktu di Black Steel juara, ini anak jadi bagus. Masalahnya dia tuh kalau di Jakarta ya mungkin secara kondisi fisik nggak bakalan prima sih menurut gua gitu. Ya, dan mungkin ada Momo Gesa juga ya. Itu udah pasti. Owner ya. Tapi yang gue lihat juga ini pembuktian juga buat Bram ya. Karena Bram itu waktu itu pindah dari BTS ke Black Steel karena dia pengen dapat menit bermain. Iya. Tapi ternyata kiper timnas kiper U20-nya asal Brazil Tocha bagus banget. Jadinya akhirnya dia nggak dapat tempat di sana kan. Pada akhirnya ya udah akhirnya dia cabut ke Unggul. Ya ini waktunya dia untuk kembali membuktikan lah untuk masuk jadi top level GK di Indonesia. Tapi yang menarik sebenarnya ada satu lagi, Tiga Raja. Ini menarik sih menurut gue dibahas gitu. Harus dibahas juga. Ini kan prosesnya mungkin lu bisa jabarin coach gimana bisa masuk. Nah, kalau jabarin emang salah satunya ada bos Bandung. Bukan di Jatimin. Ini kabarnya ada 3 bos di sini. Makanya 3 raja. Tapi kan emang udah di pos. 3 bos dia tuh udah di pos. Dia hapus lagi. Oh. Nah, sebelum dihapus gue capture. Sama gue tulis, malaikat sudah mencatat semuanya. Jangan dihapus. Itu stiker-stiker ini di WhatsApp. Tahu kan lo? Iya. Jadi, aduh muncrat tuh. Jadi si Tiga Raja ini ada dari Bandung. Lalu ada dari Medan. Lalu ada satu lagi mungkin kayak Jawa Tengah, Cilacap kalau nggak salah ya. Dan yang dari Bandung ini kalau nggak salah ya inisiator yang Super Cup ini ya? Kalau nggak salah. Ya sponsornya salah satunya ya mungkin. Yeah. Dia sponsornya itu jadi. Tapi pasti kalau bicara Medan berarti ada satu nama, Joni Asmara. Jonas. Ya jadi masuk tim kepelatihan ya? Pastilah, dia mau kemana pasti kan pelatih kan, dia kan lisensinya juga cukup kan untuk bisa memimpin ada di Liga Pro. Tapi artinya pemainnya kemungkinan besar memang yang tahun lalu Kinantan. Gabungan sama Bandung juga pasti. Pemain-pemain dari rumornya juga Adom juga kemudian dari sana. Tiga Raja kan. Gitu. Kayaknya Bandung pengen ini ke Komo ya. Iqbal, iya kayak Komo Indonesia ya. Ada lagi. Tapi yang menarik yang gue lihat juga ada 2 tim Sumatera nih menarik sih, Rafli dan Sadakata. Jadi adanya Rafli dan Sadakata ini menambah variasi pemain yang ada di liga. Jadi kan di Rafli sendiri kan ini jadi tim pertama ya kalau nggak salah. Tim pertama Sumatera Barat yang berlaga di Liga Pro dan mereka ini sudah hampir 5 atau 6 kali ikut Linus, selalu gagal tembus ke Liga Pro dan pada akhirnya sekarang mereka ini pernah nih. Iya. Dan yang gue salut, TB kan? Iya, yang gue salut tuh pemiliknya tuh sebenarnya bisa aja beli gitu, bisa aja pakai jalan pintas gitu, Pak Haji Asman tuh. Tapi dia mau melalui pembinaan dan ini bukti bahwa emang pembinaan tuh nggak instan. Butuh orang-orang yang tanda kutip gilanya in positive way ya. Ya bahwasanya ya bagaimana orang-orang daerah ini bisa tampil di level atas di panggung tertinggi, kasta tertinggi futsal Indonesia, ya harus ada orang-orang yang seperti ini yang kemudian memberikan kesempatan pemain-pemain lokal. Gua setuju. Mereka datengin Kusmaini juga ada dekat. Kebetulan juga gue yang kenalin. Jadi gua seneng kalau misalnya mereka memang pelatih mau menggunakan pemain-pemain lokal memberdayakan, tapi ya tinggal bagaimana hasilnya nanti. Seperti itu kan sangat menarik sih. Gue butuh futsal Indonesia diisi oleh pemain-pemain dari ujung Aceh sampai Papua yang kemudian kita bisa lihat bahwa pembinaan futsal emang sebagus itu. Iya. Dan panggung terdekatnya nanti adalah di Futsal Super Cup. Jadi gue cerita sedikit, jadi Futsal Super Cup itu sebenarnya inisiasinya Hector Souto. Oke. Jadi Hector waktu itu sempat cerita ke gua sama Bang Wilan, minta buat ditambah lah kompetisinya. Jadi total ada 3 kompetisi buat tahun depan selain futsal profesional. PFL ya, kita sering bisa PFL. Terus ada Futsal Super Cup dan Futsal Nations Cup. Jadi di awal ini memang
Futsal Super Cup itu untuk 8 tim teratas dari kompetisi musim sebelumnya. Futsal Nations Cup itu dari 8 tim teratas putaran pertama. Jadi memang itu yang bikin putaran pertama ada yang dikejar, putaran kedua ada yang dikejar, playoff ada yang dikejar. Jadi semua tim dalam ambisi terus gitu kan. Ada yang menghindar dari degradasi, ada yang ngincar sengaja peringkat ke-8, peringkat ke-7. Nggak ada yang, kan kalau kita bahas sistem full kompetisi round robin ya, itu kan tim yang di 6 sampai 8, 9 itu biasanya udah nggak punya motivasi kan ketika di akhir, dan itu sangat rawan lah ibaratnya kan. Nah sekarang ada motivasinya terus di setiap pertandingan, dan memang Futsal Super Cup besok akan diselenggarakan di GBK. GBK luar biasa, Sukoharjo. Bukan GBK sih, bukan. Ya kan emang nggak boleh. Lo kok ngetawain Sukoharjo? Bagus. Kan GBK kan, namanya GBK. Kalau lempar gitu sih. Kan itu lucu aja di messaging GBK. Kenapa harus GBK Senayan tapi GBK Sukoharjo. Nggak ada yang nggak suka sama Sukoharjo. Kenapa dipelintir gitu? Namanya udah Sukoharjo, Sukoharjo. Iya. Dapat. Jadi Sukoharjo itu di Jawa Tengah, dekat sama Solo. Jadi dekat sama Wonogiri. Betul. Dekat sama tukang bakso banyak tuh. Enak tuh. Nanti diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2024. Jadi kalau ada yang bilang ini pre-season, bukan pre-season, ini kompetisi resmi gitu. Karena beda gitu pre-season sama kompetisi resmi. Karena kan ini kalau menang ini lu bisa jadi dapat treble gitu kan. Oh. Resmi berarti pre-season resmi. Enggak. Kalau pre-season itu, maksud gua kan kalau pre-season itu ya lu nyoba-nyoba pemain ya. Kalau di sini mah lu udah nggak bisa coba-coba karena ini adalah the real competition gitu, dan kalau lu menang pun prestisius gitu kan. Jadi Futsal Super Cup diselenggarakan di GOR GBK Sukoharjo mulai tanggal 13 sampai 15 Desember, dan sudah ada drawingnya. Dan pesertanya peringkat 1 sampai 8 musim lalu. Kecuali Pendekar. Pendekar yang mundur. Pendekar mundur, jadi peringkat 9-nya naik. Ini juga muncul tanda tanya sebenarnya. Berarti slotnya Pendekar itu nggak dibeli ya? Makanya. Harusnya kan kalau Pendekar dibeli, ya berarti harusnya 3 raja yang main kan? Nah itu yang miss-nya tuh, belum ada rilisnya nih dari FFV. Iya, nanti kita tunggu aja. Harusnya ada rilis dari FFV yang Silakan. menyatakan Harusnya bisa dijelaskan juga ya. Silakan. Oke, jadi gini. Langsung dirilis. Saya mau klarifikasi. Nggak, jadi kalau menurut gue seharusnya emang hal-hal seperti itu harusnya diutarakan. Jangan sampai gini. Kita berkaca dari sebelumnya, pengurus-pengurus sebelumnya, bahwasanya permasalahan-permasalahan yang kemudian dipetieskan itu malah bisa menjadi bom waktu untuk di selanjutnya gitu. Tapi menurut gue sih gini ya, misi penyelenggaraan kompetisi itu udah sering terjadi, Cal. Kita harus realistis lah, itu sudah sering terjadi lah gitu. Tapi mungkin penjelasan untuk yang dibutuhkan. Bahwasanya kenapa seperti ini, kenapa ada klub yang kemudian harus mundur tapi kemudian ada digantikan. Itu juga harus diomongin, menurut gua harus diomongin. Rilis resminya. Betul, rilis resminya sih. Karena sebetulnya netizen atau siapapun atau pecinta futsal atau John HDT itu ya. John. Gue udah ketemu langsung kemarin di Jogja. Iya, gue liat lu udah foto ya. Sama dia di Bingkai kayaknya. Kalau dulu Saiful Azhar ya, Bang ya? Saiful Azhar. Jadi gua melihatnya sih seperti itu. Harus ada yang menjelaskan terkait dengan siapakah 3 raja, bagaimana prosesnya, seperti apa. Kan semua ngira tadi itu Ian Kasela ya bikin. Iya, terendam. Rencananya pemainnya pakai kacamata semua. Jawa itu. Balik lagi drawing. Juara tahun lalu Bintang Timur berlaga di laga Derby Jatim menghadapi Unggul. Kemudian peringkat kedua itu ada Derby Kalimantan. Ada Black Steel. Black Steel ketemu Halus. Pangsuma ketemu Favage. Ini langsung big match di Derby Kalimantan. Dan Cosmo menghadapi Moncong Bulu. Mungkin dari Bang Ical dulu nih. Kalau lu dari 4 pertandingan ini, yang mana yang paling menarik kira-kira? Yang menarik tentu saja Bintang Timur lawan Unggul. 2 tim yang menurut gue sama-sama siap lahir batin. Siap Pendekar doang ya? Maksudnya siap dari segi persiapan. Lu pernah kerja di Pendekar jadi ngomong siap. Makanya kok ada haknya. Iya, siap. Ada tajwidnya. Siap. Ya, karena 2 tim ini ya yang gue bilang tadi siap dari segi manajemennya gitu kan. Dari segi pemainnya, pelatihnya juga ya gue bisa bilang ini salah satu big match. Teran masih kan ya? Teran masih. Yang satu lagi ganti ya? Well Pereira. Iya, itu baru tuh. Itu bagus juga tuh. Terus ada soalnya juga Pangsuma lawan Favage juga. 2 tim Derby Kalimantan sama Derby Bekasi karena TC-nya sama-sama di Bekasi nih. Iya, TC-nya sama-sama di Bekasi.
Terus Sama di ya- Saka juga. Enggak, beda. Di Pangsuma di mana? Pangsuma di Bakti. Di Rolumbu, di Rolumbu. Yang satu di Keranji. Iya. Nah, gitu. Tapi sama-sama Bekasi. Ketemu di Metropolitan Mall. Itu mah dia itu Pakuwon. Oh, pantesan macet kemarin. Iya, Nggak, emang nggak ada mereka juga macet. Nggak usah lu bilang ini di drama banget. Emang macet Iya, Bekasi. dan yang gue lihat bagan yang bawahnya itu seru. Gokil ya? Iya, gokil ya. Bagan yang bawahnya gokil. Terus yang gue lihat Black Steel, patut ditunggu nih pemain-pemain baru Black Steel dan Cosmo. Ya prediksi gue sih ya BTS sih yang bakal naik. Terus mungkin Pangsuma atau Favage. Masalah kan ketemu Masih semifinal tuh. ngobrol ya, tapi gue masih condongnya ke Pangsuma karena dia lebih apa ya, dari tahun lalu kan nggak terlalu banyak berubah kan. Kalau Favage mungkin masih mencari sistem, masih adaptasi gitu kan. Kalau bagian atas? Bagian atas ya mungkin Kira-kira ke final ya, siapa? Black Steel, Cosmo maju semifinal. Terlalu gampang loh yang peringkat 1 sebelumnya. Ya tapi secara tim realistis lah gitu kan. Black Steel, Cosmo ya gue lihat bisa ada peluang. Kalau menurut gue sih Black Steel BTS. Pasti BTS final. Iya. Kalau Oke ya. Coach Donzol? Gue langsung aja ya. Iya, langsung Black Steel halus, Black Steel, Cosmo, Poncong Bolo, Cosmo. Tapi Sama Cosmo aja, nggak, Cosmo sama Black Steel, Cosmo yang masuk final. Terus kalau BTS sama siapa unggul nih adu penalti. Ya, buat yang mau ini ya. Tapi yang penting adu penaltinya jangan yang Black Steel lawan halus. Kenapa? Karena itu Jumatan. Ya, itu dia. Ya, kalau gue Jadi takut katanya kalau misalnya itu ya, jam 9, ya. Nggak, benar, jam 9 pagi mereka Iya, main. 9 pagi. Kalau misalnya itu adu penalti, habis Jumatan adu penalti. kemungkinan baru komat pas tendang. Pas sholat Jumat komatnya. Tapi kan dua tim aja udah berapa tuh? 30 kan sama staff kan? Sama panitia semua bisa. Di situ 40. Komentator gue bisa jadi imam. Imam 8. Naik mimbar nih. Oke, BTS unggul, gue masih ngunggulin BTS. Gimana sih BTS itu? BTS unggul gimana? Gue masih melihat BTS ada di atas. Oh, ada. Emang ada di atas kan? Iya benar sih. BTS, terus Pangsuma Favage, gue pilih Favage. Akan sangat seru ngeliat Bintang Timur sama Favage. Lalu finalnya Cosmo sama Favage. Juara halus. Ya gue mirip-mirip. Kalau gue kira-kira mirip-mirip lah, tapi gue prediksi final Cosmo BTS. Cosmo BTS ya. Cosmo BTS. Kalau prediksi final gue, karena gue belum tahu Black Steel kayak gimana kan sekarang. Iya. Itu yang mungkin masih jadi tanda. Pokoknya tim-tim yang kayak Black Steel, halus, Moncong Bulu itu kan kita masih belum tahu gimana kan. Jadi mungkin aja bisa membuat kejutan. Apalagi kan dengan sistem knockout seperti ini, kejutan bisa sangat terbuka gitu. Misalnya ada tim yang defense-nya bagus banget, nahan misal 1-1, 0-0, menang adu penalti kan terbuka kemungkinan. sangat mungkin. Karena kalau kita berkaca zaman-zaman Final Four itu kan ada Pinky Boys yang masuk ke final gitu kan. Ada siapa lagi dulu ya? Ini apa? Permata Indah Manokwari, ya kan. terus Terus ada- Biang Bola ya kan. Itu banyak tim-tim Ada yang Black Steel juga waktu itu kan ada. betul, iya itu tim promosi ya. Iya, tim promosi terus tiba-tiba juara gitu kan. Karena ya apapun bisa terjadi di sesi playoff itu lah. Betul. Di babak playoff gitu. Jadi kurang lebih itu soal pembahasan kita tadi dari Timnas Putri, terus transfer dari Pro Futsal League, terus Futsal Super Cup. Nah itu udah cukup panjang kita bahas, tapi kalau misalnya ada yang pengen ngasih tambahan-tambahan buat Coach Donzol bisa di Saweria ya katanya? Enggak dong, nggak usah, gue masih ada duit. Nggak, maksud gue gini, karena kan kita udah prediksiin semua. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, kan mereka juga punya hak lah untuk lo silakan aja prediksi siapa sih yang bakal Jaya. Enggak dong, itu kan geng motor. Jadi kalau menurut gue teman-teman silakan di kolom komentar prediksiin siapa yang akan melaju ke kalau bisa yang per pertandingan. Itu akan sangat seru sih menurut gue. Betul. Jadi nanti yang jawabannya tepat, prediksinya tepat bakal dapat kiss manja dari Coach Donzol. Oke. Jangan lupa ramein Gor Sukoharjo ya. Betul. Karena ini pertama kalinya di Gor GBK Sukoharjo
kita main preseason, setelah preseason lanjut liga. Nggak preseason, ini beneran, ini turnamen resmi. Lo parah, lo Reja udah ngejelasin segitunya. Dia yang inisiasi sama Hector Suter sama Wilan. Lo masa masih bilang preseason? Jadi season pre itu gimana? Piala Super. Piala Super. Iya. Piala Super. Jadi terima kasih buat yang sudah menyaksikan Futsal Talk episode ini. Jadi jangan lupa juga buat like video ini, komentar sebanyak mungkin soal Coach Donzol, dan subscribe channel YouTube Bola Love. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Jangan banyak bercanda ya. Jangan banyak bercanda.